panitia wati hubungi ulun tuan hanya malamnya yang dielung sisihkan waktu yang sebenarnya jadwal kabuno sampai maulid akhir. Teman setiap malam Senin lungna pengajian di kampung Blangjerung, pengajian sampai Isya. Lu tawarkanlah Pak Panitia menyejut jadwal dia sebut dia dong hadir malam Senin, sehingga mungkin lagi disampaikan bunuh oleh guru danyo ruha kampung pakan hana musiga dengan maulid dan dakwah seakan nikah dengan peresmian kahana li tempat nyewa karena ulun berhalangan untuk hadir bak tanggal yang diminta. Berarti malamnya ulun hadir dalam keadaan kurang fit karena badan dia agak kurang sehat. Mungkin malamnya kami agak tuan dah lebih mampu gua sampaikan buku yang mudah dengan harapan apa yang gua sampaikan hendaknya faedah dan manfaat kita bersama. Segala gua sampaikan hal-hal yang lain tuan kena pegah apa itu maulid. Maulid nanti boleh jamaah baik-baik. Maulid adalah sebuah reaksi cinta Nabi, kan solusi untuk cinta Nabi. Apa bedanya reaksi dengan solusi? Tidak orang sakit demam kau juga, tapi ubat itu biar terus, itu reaksi. Orang yang mencintai Rasulullah tentu saja ada reaksi-reaksinya. Bahkan tuan pegah menolak karena naurang yang ya jungkat kerem yang pegah. Kalau cinta Nabi, kenapa mesti dengan acara maulid? Cinta Nabi itu dengan cara melakukan sunnah Nabi. Ya, itu solusi. Kalau cinta Nabi, lakukan sunnahnya, bubur perintah, tinggalkan segenap larangannya, itu solusi bagi orang yang mencintai Rasulullah. Tapi yang kita lakukan hari ini adalah merupakan hanya sebuah reaksi ataupun aksi untuk membangkitkan sebuah rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perayaan maulid paling tidak kita telah mengenang jasa-jasanya, bahkan telah mengenali jarul-jarul dan kehidupannya. Dukum tuan, malam ini tuan kena bahas apa kelebihan Rasul. Yang pertama, Rasulullah kelebihannya adalah sosok manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Musikkan orang yang dipuji oleh Allah langkat manusia yang dipuji langsung di Tuhan tentu. Tapi dalam Al-Quran Allah memujinya secara langsung, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak luar biasa. Pujian Allah kepada Nabi nyawa anda demi kita nyawa yang lagi yang rupa. Kenapa Rasul dipuji? Karena Rasulullah memiliki akhlak yang luar biasa. Kan dipuji dengan rajin ibadahnya, kan dipuji dengan banyak ilmunya, tapi akhlaknya. Makanya Rasul sendiri mengakui melalui sebuah hadis, innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Anda dengar lah kau. Ini belah no raya tak tuan ni ni. Panitia seksi bagian ni kena ngaji beraman dah. Ya itu ada orang katanya waktu gede ni. Pekan.
ya gaduh buat dengan upaya Rasul diutus untuk menyempurnakan wadah takun menyempurnakan akhlak. Seakan-akan masa jahiliyah orang-orang sudah berakhlak tapi belum sempurna. Koyo mana? Memang umat-umat jahiliyah dulunya mereka juga telah memiliki akhlak, tapi hanya sesama manusia. Walaupun hanya begitu baik, tetapi kalau datang tamu mereka menyembelih unta kadang-kadang sampai 2 ekor. Ya, hubungan kerabat antar sesama ya cukup god. Pat akhlak mereka yang rusak. Rupanya akhlak mereka yang mesti dibenahi adalah akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui ada Allah. Buktinya naurang masa jahiliyah yang nan Abdullah. Ayah Nabi nan Abdullah, artinya apa? Hamba Allah. Nanan patung Lata, yang Lata dari Allah. Cuma karena akhlak mereka sudah merosot, ilmu mereka sudah hancur, agama mereka mengkleh dengan zaman Nabi Ibrahim, sehingga mereka meyakini dalam patung itu ada titisan Allah. Berarti akhlak mereka yang paling rusak adalah akhlak dengan Allah. Walaupun akhlak manusia umat jahiliyah juga sangat rusak, tapi Rasulullah diutus paling diutamakan adalah untuk memperbaiki ketauhidan, yaitu beli umat-umat jahiliyah disembah patung berhala. Yang cukup rusak patung berhala dari pegat kerau. Yang kaya-kaya pegat patung dari semua. Yang anak kaya pegat patung dari perak semua. Ladung pegat patung dari kaya ibut-but kaki patung semua. Yang paling kasihan pegat patung dari tumpung gandum iuli-ulian kaki patung semua. Orang Arab tumpungnya pegat keruti ke makanan pokok. Tumpung kabeh perut kada ngamdola intan cok Tuhan baju. Si panjang sejarah golong umat yang berani pajuk Tuhan dok umat jahiliyah. Ini artinya umat jahiliyah kamu dapat 2 perkara, bodoh dan akhlaknya hancur-hancuran, terutama dalam hal ketauhidan. Menyemenan hukum Tuhan yang berbahagia. Uranya gedanya baik fokus hanya ibadah. Lihat orang dalam masyarakat fokus hanya ibadah zahir, semayang, puasa, rawatib, sedekah. Akhlak cukup rusak. Ya bukan. Bohongan manusia maupun dengan Allah. Dah akhlak dengan Allah, kita pegang dengan Allah lah, sebabnya yang paling penting. Pertama lagi kamu tulis pakai kitab Masailai. Yang nyubek tayang-tayang tak buat malam ni, tak apa Masailai pada kajian. Soal jika kita ditanyai orang, apakah syarat Islam itu? Jawab bahwa syarat Islam itu adalah ridha dengan qada Allah. Apa makna? Orang yang hanya ridha dengan keputusan Allah, dia itu Islam tidak cukup syarat. Andaikan diseleksi hero-hero, itu malaikat kita mengelam lompong berita. Nah ridha dengan keputusan Allah, ridha lewat. Kahna ridha, ana ridha mandum, ana lewat. Menya laganya wage seleksi cukup di umat Islam. Tapi perkara medan malah di Aceh atas nama ji hurung Aceh Islam. Kok ramai go Islam? Urang Islam hansip syarat. Mungkin tamang berjih dengan sogok. Hana lewat, ke sogok. Sebab orang yang hanya terima keputusan Allah,
nya bukan. Tena musibah mengeluh, dia tidak berakhlak dengan Allah. Tena masalah, dia cari penyebabnya. Artinya dia menyalah-nyalahkan yang bikin olah, padahal itu takdirnya. Memang danyo dianjurkan untuk menyelesaikan masalah, tapi jangan tambah masalah. Pakan naurun ente geyok musibah gemau tak tham bungeh ge urang tham pakan bek nemo bek sedih-sedih trik-trik tha nyo kah padahal kau aku. Intinya apa? Sedih itu enak. Buktinya tak tham bungeh ge urang tham. Genikmati kesedihan. Ya bukan. Bek le, dun tayang le. Nyo tak coy yang ana dalam dunia nyo dia pun masalah nah. Nah masalah. Nah memang wajah-wajah masalah mendung itu. Lalu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah lah masyarakat, kok jai masalah. Memang itu takdir sebenarnya. Tunggu hadirin mimudua yang berbahagia. Apabila danyo desak supaya Allah geputroh ubena keinginan kita mandung butroh yang gasin berkaya, yang sakit bersehat, mandung kebutuhan kemauan geputroh oleh Allah, rusak dunia. Ya bukan. Kayak tuan pegah donya nyuhan rusak ngan gempa, donya nyuhan rusak ngan tsunami, tapi donya nyu akan hancur bila semua keinginan tercapai. Maka dalam dunianya harus ada orang miskin, harus ada. Dalam dunianya harus ada orang sakit, harus ada. So yang Allah pilih, terimalah. Bahkan na pahala sabar. Mampu hanya dia ubat, ya silakan usaha berobat. Tapi kalau belum waktunya, tetap han boleh. Bahkan Allah akan lebih pahala melalui ujian sakit. Tapi manusia selalu merintih. Ada jid bersehat mendung, ada jid berkaya mendung, bermesra mendung, mendung kaya. Relah dunia. Toke-tokenya hanali so kerja. Bahkan hanali ane buah kabeh kaya. Yang urung-urung kaya anak pale bahkan hanali suaya anau. Hanali tukang kabeh kaya. Ujung bu urung kaya jung triang. Kita tanya hai kubu jung triang, hanali so pegang rumah kabeh kaya. Menderita apa anak? Menderita. Toke-toke yang mekat berahnya watet tren berah teruk berah dari Medan pe hakuk ke rawa. Pekan hanale karyawan, hanale so kerja. Kabeh kaya, bahaya cing. Mandu murung mendoa berkaya. Yang kaya bu bele kat sien dia ne buah beje ke toke. Yang sakit berdoa bersehat. Ya Allah Nabi bersehat, mudah sehat mandum. Dia doktor. Ya bukan. Doktor pih mendoa, ya Allah Nabi kamu benar rezeki. Nabi Allah kamu berkaya. Atai kabulkan doa doktor, laju sakitnya. Munya kabulkan doa tanya, laju dia doktor. Menyamanan Allah punya jadwal dan skenario tersendiri yang hanya tanya waktu. Kita hanya diberi izin berdoalah, usahalah. Setelah daripada itu tawakal. Yang kecil hana urang hana masalah sebenarnya. Ladum na urang lebih karta kaya. Belang raya, lampu raya, rumah raya, motor raya, purumah raya, dumpur raya. Anu dan nah masalah. Lada orang kola anu 7 di rumah. Pengtan. Nah masalah. Masalah. Hadirin wal hadirat yang kejit naurun kadang-kadang gelakeh ya Allah Nabi bermudah rezeki. Han gebibi rezeki. Yang gebibi anu.
nya ni lahir ke oi hana payah melakai apa ceh lagi ceh boh cang dua tu pen hang gebi anak gebi ladom kat lo Singapura ya mubat hana si anak hang gebi pang gebi adil ku hana Allah adil ladom gejuk peng hana gejuk sehat ladom gejuk sehat hana gejuk peng maka tak kalan orang kaya-kaya nyan peng gebi sehat golon dia gebi tapu hanya banyak oleh orang kaya ni apa kan kerupuk meli yang hanya genang on meli yang boh meli yang bungong meli yang bak meli apa lagi nyan kahek kemudian ya Allah Nabi bersehat han sehat puisi gebi peng di orang gasian peng belakang yang gebi sehat dempu je baju dempu je mama yang hanya baju ujung tiang pengkacang kau je datang tak kan maka ji long pernah tiga long saksikan bak warung pindah jalan nak lira orang kaya gede dengan motor mungkin warung pindah jalan nak pakai idang-idang kau nyan model jok perolang warung julang merak jaro ke mana orang kaya gede dengan motor mana jaro anak turi pilih asai kata orang yang kami kai grup jaro saya kata orang yang mangat-mangat kai chen jaro ujung-ujung pajak ture pen 2 juta dalam ke lain ba ATM nasihat itu ada orang kasihan ngai jangan menanti jaro woi nya saya kata orang yang mangat-mangat kai saya jaro saya kata orang yang mahal-mahal kai grup jaro ujung-ujung pun suraji yang kaya sure yang kasihan pi sure yang kaya pegan ko sure puhan apek dum mempegan sing ko sure lain anji pajo kameng jangankan kai sia iplung-plung macam gengeng darah yang kasihan pakan ko sure puhan je pajo rak-rak je pajo mempakan ci sure bang tikur bayar makanya jangan mengatur Tuhan arih nafsaka minat tadbir kepegah lagi kitab hikam santailah jangan kamu coba atur-atur Tuhan kau yang kaget-kaget kita cuma diberi hak untuk usaha dan doa oh selepasnya tawakallah kan mak dengar ya nan itu oh hebatnya tawakal ini bukan contoh Siti Hajar dan tulis Siti Hajar perumoh muda Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim nah dua buah perumoh yang popular sebenarnya kan dua apa sebenarnya yang popular cuma dua Siti Sarah yang tua Siti Hajar perumoh muda ketika lahir Nabi Ismail bah kandungan Siti Hajar Allah wahyukan kepada beliau untuk memindahkan Siti Hajar ke padang tandus sabuh padang Sahara yang hana masyarakat dan hana manusia di sekitarnya wadah kedua inan Nabi Ibrahim hanya menemani beberapa saat lalu beliau balik ke tinggal di awal gelek le Siti Hajar lalikut cuk bang bak tempat nyo nak tinggal kamu dua nyo anak miat mata ubun nyo perbekalan bak kurma cuma ala kada nyo iya abeh nyo hot aja pak lo lakai pak long du ngan pua long maguan Nabi Ibrahim hendak dong jauh beim gedanyang balik cuk bang nyo sagai perbekalan dia ku bahlung bat tempat yang lagi nyo tandus hana mutidro pi tetangga hana cik jauh kali ke laya cuk bang pakan iem punya perintah Allah baru Nabi Ibrahim beritahu nyo Hajar Allah yang yuwa
Sekirakan Allah yang perintahkan hamu kelak puduk gatainau. Pergi jawab oleh Siti Hajar, oh punya Allah yang yuah, aku siap menerima resiko apapun dan Allah tidak akan mungkin membuat aku menderita di sini. 10 bulan tawakal. Berangkat Nabi Ismail, tinggal Siti Hajar. Apa yang terjadi? Makanan ribet-ribet kabeh. Persediaan ribet-ribet kayu. Sampai duduk mimpi haya berbahagia. Iya bit-bit abe, Ismail bit-bit gerah. Tempat tetangga yang lagi duduk hana. Apa yang terjadi? Siti Hajar sampai bak bukit Sapa. Peluang dari Sapa marwah Safar 7 kali. Bak peluang-peluangnya ternyata lahirlah mukjizat bak Nabi Allah Ismail. Dengan bak ni jemuluang dia tuat batai tiba ia dalam sebuah riwayat. Nah riwayat sebuah tu kan buat kaki Nabi Ismail, cik roh malaikat dia urik-urik bak kaki Nabi Ismail. Cerai pa ia. Ianya watanya semacam lagi tu biar ia monbo munan banjir sengkira hana getam li malaikat sungguh ngok Arab watanya. Gukul li malaikat dam makna dam ho banyak dam makna ji ho pi biasa ulok de no na urang wo di Arab wo umrah ni lagi nabi iman ho baju apa yang perlu kena pegah gara-gara tawakal Siti Hajar yang sangat bulat kepada Allah. Padahal secara akal han mungkin ni nanti dua tetangga dan perbekalan pi kurang, tapi dengan tawakalnya yang luar biasa lahirlah kota Makkah. Nampu ya anak hilah nampu cicim jaga dia okan nama jamaah apa dengan lomba kayu. Gara-gara tawakal Siti Hajar yang sangat bulat kepada Allah, lahirlah kota Yang tempat kedua Siti Hajarnya sebenarnya kan kampung, kan kota, apalagi kecamatan. Cik Padang tandus, gekun Makkah dari bahasanya Bakkah. Arti Bakkah tangisan. Bahkan gebohnan tangisan karena Siti Hajar dulu pernah menangis waktu Nabi Allah Ismail kehausan. Gara-gara gebohnan kampung Bakkah. Dudawah Makkah. Memang terjadi pergeseran. Lagi contoh nan kampung-kampung di Aceh itu. Borje nan kampung Payana Jin. Duduk ke Payana Din. Bergeser. Berarti luar biasa sekali kekuatan tawakal ni mutua. Lahir kota Mekah, lahir Safa Marwah, soyang ja waji, soyang ja umrah sampai gonyan mereli kembali tingkah laku Siti Hajar dahulu kala sampai je kurukun umrah, sampai je kurukun haji, peluang-peluang. Lahir kota Mekah, lahir Kaabah, lahir Madinah, lahir Nabi Muhammad. Buah dari tawakal seorang wanita yaitu Siti Hajar. Ini yang hana dah miliki dia kita nyorongnya. Mengeluh selalu. Padahal adab yang paling besar dengan Allah adalah memperhamba diri kepada Allah selalu. Kiban gekun memperhamba diri. Nan dengar lah yo. Nyana yang kul kawan pun hana lagu malamnya tenang. Yang pegah tak penting lebih yo. Ibadah yang paling besar sebenarnya adalah memperhamba diri. Ibang gekun memperhamba diri, kita siap dijadikan oleh Allah sebagai hamba. Apa itu hamba? Sahaya lamit. Tanya lagi lamit di hadapan Allah. Apa saja kita terima. Anak dengar ya. Yang memang pegah mangan ramai yang ayo. Okan. Amai yang paling rayu kan lah hanya sembahyang saja. Ibadah besar kanlah puasa menteng. Yang kejut dalam hadis khairul a'mal as-salatu fi awwali waktiha. Paling god amal ada kepegah paling god ibadat enggak beda.
paling god amai salat di awal waktu. Si god ibadat kan sembahyang. Pusit terima keputusan Allah. Pakin dia bergambaran untuk itu kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hana lupa je dengan manusia kecuali untuk memperhambakan diri. Leweknya ya terjemah liya'budunnya untuk menyembah. Tang-tang maknanya hanya untuk sembahyang-sembahyang. Kan diciptakan jin manusia untuk tunduk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siap diatur bagaimanapun dan dimanapun. Anda dengar ya? Semayang mudah pakan nawate golom luhu ka mulai siap-siap golom tanda semayang ka ibang Allahu akbar Allahu akbar ka luhu Ramadan nyenpihna aba-aba awai bidai tingo wata Pak Menteri Agama. Ibadahnya kan tiba-tiba ada waktu, ada pemberitahuan. Tapi ibadah segi sabar dengan musibah nyuhana aba-aba. Tahu-tahu tengah tak duduk kantung gede apa? Sabarkah kita? Tengah tak duduk kamar tema tu. Dah tu. Tengah bahagia-bahagia kapayah pisah kata lu tu malu. Anu kata bawa tahu. Tak mudah. Nyawa ibadah yang hana pakai waktu, hana aku beritahu tiba-tiba. Makanya inna asyad dan nasi balaan al-anbiya summal awliya summal amsal fal amsal. Yang paling lebala nabi-nabi, awliya-awliya, kemudian menurutnya. Kenapa para nabi-nabi? Kenapa para aulia-aulia? Karena balanya ibadah besar bagi siapa yang mampu menerima. Takkan semayang Nabi Muhammad na tahajud. Nabi Syuaib na tahajud. Bukan na tahajud masa Nabi Syuaib. Karena rawatib masa Nabi Adam. Karena semayang duha masa Nabi Sulaiman. Karena semayang maghrib masa Nabi Daud. Malah nabi-nabi jamu sabah-sabah watai adung semayang. Na semayang luhu menteng. Na nabi yang semayang asar menteng. Na nabi yang semayang maghrib menteng. Karenanya amal besar, bukan ibadah besar, tapi musibah, masalah hidup, persoalan-persoalan dalam keluarga, dalam masyarakat, nyo cukup le yang diterima oleh para nabi-nabi dan mereka lewat lolos. Nabi Ayub diuji dengan penyakit parahnya, lolos. Nabi Muhammad dengan berbagai macam persoalan dalam kehidupannya lewat. Karena inilah ibadah besar. Hanya orang yang berakhlak dengan Allah yang mampu menerima beban ini. Teori sibuk dengan semayang tagai, tapi selalu mengeluh Islam hankib syarat. Anda dengar ya? Tak boleh masailai. Pergahlah masailai. Syarat Islam itu terima keputusan Allah. Kata ngono ya. Yang kejian siap-siaplah untuk diuji. Dan hanya orang-orang besar yang diuji dengan masalah besar. Orang-orang kecil selalu diuji dengan masalah-masalah kecil. Bahkan dengan masalah kecil, karena kecil pun terasa besar. Ya bukan? Bila masalah api, aduh, tak kusuk dada. Bila tak kan? Hokan na pernah katanya dilit lagi ilit Nabi Musa pergi lingkar laut. Kalau lingkar laut pikan pakai perahu, kan pakai sampan. Tanya babah sagai gunung tinggi kudaki lautan luas 10 pro. Nabi Musa buka kaki-kaki ke bagi peluang. Tanya baru diusir di tetangga, tak masalah. Ini akhlak dengan Allah sebenarnya belum sempurna. Macam cara neuji, memacam coba. Ribet cara, ribet rintangan,
lam ujian tak sabar supaya jin ke hamba ilahi lam jannati nurida supaya be lam murka rabbi uropage celaka macam cara neuji memacam tri necoba ribet cara ribet tantangan lam ujian tak sabar la ujian tak sabar. Ini mutu ayah yang Tuhan muliakan. Akhlak dengan Allah yang pertama itulah terima kepada Allah menurut kemampuan yang Nabi bertanya. Oh, mentenggolam mampu, jangan minta dikecilkan masalah, tapi mintalah pada Allah pundakmu yang kuat. Urangnya sele urang masalah bila ke bubu. Baik, ya Allah apa raya je masalah. Kok buka. Bahkan orang yang ikut batai raya yang tanda orang hebat. Ya Allah berayatan bahan batai betul. Mereka sewajud. Karena nabi-nabi lah yang diuji dengan ibadah besar, yaitu ujian-ujian dan berbagai macam bala. Yang akhlak yang paling penting. Yang kedua, akhlak dengan manusia. Nyo apa cikgu rusak orangnya? Ya bukan. Tak dia yang berkena akhlak. Akhlaknya kan sopan santun. Sopan santun itu bisa dibuat-buat. Yang berkena akhlak itu sebenarnya dari bahasa Arab khuluq. Khuluq ada di dalam. Dalam bahasa Arab ada dua. Khalaq, khuluq. Kata tengok ni. Jamaah. Khalaq, khuluq. Dah khalaq, dah khuluq. Khalaq ciptaan luar. Khuluq ada di dalam. Yang kejut Nabi mandua kalimatnya nanda kun dan luhur bak Jerman. Nanda kun dan luhur bak Jerman. Nah, tiba doa ya. Allahumma lakasum doa. Allahumma ahsin khulqi kama ahsanta khalqi. Pun khul. Kedua khal. Tahul tahal. Yang tahu mana doa apa tu? Yang beri khul, yang beri khal. Ya Allah, indahkanlah kepribadianku sebagaimana kau telah membuat indah bentuk luarku. Lagi kagot ciptaan luar berat dalam-dalam. Yang mana yang dimaksud khuluq adalah kepribadian yang terbawa sejak lahir. Nyan khuluq ladum go ladum bro. Ladum sejak lahir bingkeng. Ladum sejak lahir kriat. Ladum sejak lahir mutra. Ladum sejak lahir negatif. Ladum sejak lahir curiga. Ladum sejak lahir macam-macam bawaan. Ladum God. Okan yang rujuk bro lam udipnya tugas kita nyawa perbaiki kekurangan itu. Yang ke ibadat betul je. Punya sembahyang macam-macam kata wajib. Punya syariat Islamnya sembahyang, puasa, zakat, jauh wajib, tep sabu hadis. Yang sembahyang, puasa, zakat, haji, syahadat, yang sabu hadis sekalian. Man lam hadis Muslim meribai Abu hadis, lam hadis Bukhari meribai Abu hadis, Abu Dawud, Tirmizi meribai Abu hadis. Pegadam gayu, termasuk gayu pegakai. Okan mak. Rasul dipegah. Marah itu adalah dari warisan setan. Jadi orang marah-marah mu setan. Ya bukan. Malah orang marah itu biasanya bodoh. Tengah marah, walaupun tu jarang lah. Orang kata maluk apa jalan? Tengah marah. Meri je punya temaluk tengah marah, dengan temaluk kau tengah marah. Temaluk tengah marah biasa je angka je lu. Tiri bayar.
ladung kan tiri bay utala kata leher bay kita yang le perumo haile tak lagok kajuk ke mak yang tiri bay tepo sedang mama miron sedang marah untuk katalah pakan akai kaya walau makanya orang sedang marah pikirannya don walaupun dia orang pintar hai dak ron kena si pernah nerasa tiga go kering buka pinggan di dapu buah anu daran hai darah kami mata anu nama holi berarti hana cara orang marah hai kata Nabi itu tingkat murtad pemarah gara-gara marah tubik dari Islam kita pegang masa Nabi lebihnya api hidup di kampung Long tiga nak pernah kejadian ke kampungnya kampung je sebab Long urung pidi ya nanduri Long pidi asli Long putu orangnya kat pidi jaya tinggal awal dua we di Nawaka Ublang Cerung kebetulan Long buka pesantren ini di Ublang Cerung ya Long nak pegah apa ikamu ini pidi pernah 3 jamun tidak urinang nguragam suami isteri dua geroh kamu pakai pun dari rumah duduk sampai ke tubi halaman sampai ke bak lorong kapai aku belah bak urung ngempung urinang hang getim talo di meragam ke jedak aku maju duduk ke le urang kampung hai kak hai bek munan bek nak tenak lakau nyan desa ne getik lan neraka karena tengah marah apa ke jawab ikem nya lagi lakau hana aku pernah getik aku pura-pura aku dalam neraka gelake grup na murtad ya orang murtad dia meremehkan neraka ya bukan peremeh neraka peremeh malaikat peremeh surga murtad sedang marah rupanya letak resiko hadirin wal hadirat kon anjir marah Nabi juga marah ana aghdabu kama yaghdabul bashar napegah di Rasul saya juga marah sebagaimana marah manusia-manusia yang lain walakin la aqulu illa haqqa tapi aku tidak pernah mengucapkan kecuali yang benar-benar Nabi pajan marah wate agama dihina pajan marah wate syariat dilecehkan kan untuk pribadi maka berusaha umat Islam marah ketika Islam dilecehkan wajar ketika Al-Quran direndahkan cocok nyo marah nampak apa tanya anu bajia tak buka hai lo pe kata muna kena orang muna tadi cerak luah macam itu bila baba tu baju-baju ani itik lentima tu anu itik dah yo okan mesti taubah jeut jamaah taubah jeut lado meno urang gemaklumi kekurangan nyo hanu bahli sampai mati ilok jika lagi yang ro hana pak ubah ni nya munyo kagedukung kekurangan nyentrok mati hana ubat ulam teu urang bidih laut nak yang kadang don bidih laut na urang tega tha ke pegah apa tungku kamu wajar kamu urang bidih laut ya alah soyu baganya dah hidup bidih laut berkata soyu ya tapi nya urang laut urang bidih laut nyemun lewatnya kat jarang-jarang tu hanale demuna dagalan yang na berternaknya urang-urang awal hadirin marah penyakit bahkan karena marah itu tidak akan bijak akan hana je ubat setiap keluar suara-suara dari si pemarah nyan penyakit akhlak buruk kedua penyakit lam dah lam akhlak buruk dendam yang tua itu mau ni asal marah pasti dendam asal dendam pasti benci asal benci pasti nairi betul bukan asal iri jangankan kesalahan kebaikan hana betul tidak urang hame tahu Quran dibaca salah baik letak pegah itu macam Quran dibaca salah dalam puasa nak tidak urang ibu Quran iri terkejik buat laju betul tak akan Quran hana betul ya bukan tapi menyahana ada benci itu benci wadah bela ngon dah kebetulan kalau lebih kurang midrak tu
kai korupsi. Apa tak kun? Wajarlah lagi-lagi gaji. Memang gaji di tak Thailand. Itu muncul tak dukung punya memang ada terkesenang. Berarti bahaya iri. Makanya Rasulullah sangat melarang kita untuk iri hati. Beliau bersabda, wa iyyakum wal hasad, hindarilah sifat iri, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena iri hati itu bisa memakan kebaikan amai-amai yang jeroh lage apui ipaju kaya tu. Keun urang Aceh jamun kaya bu. Pakan ibu-ibu nampung kaya bu. Macam apa macam yang kan nama dengan kosmos nak kaya bu macam orang jamun berajah kan ya minta kaya untuk dagun bu sehingga gekun kaya bu leweknya tinggal culok cok dalam kia bintih tinggal dabuh beruh dia ke roh masak ke roh bukan ukur tanya mana payah daerah beruh saya kan dia tinggal ha dalam kia bintih roh ke roh akan kaya bunyan yang cukup tu ya nyai pajuh liapui tak ada trip yang ke perumpamaan yang kepegat oleh Nabi orang-orang yang memiliki sifat iri hati api akan memakan sebagaimana memakan kayu bakar itu tak ada trip amai pajuh lagi-lagi yang jentak buklam balik sembahyang tahajud tak ada trip baru balik sembahyang duha tak ada trip sedekah berusaha dia mula 2 juta kira iri tak ada trip nhưng mà thương rồi ujung buat amai laju tak trip laju perse lagi orang ke buka toko pintu ke buah aku remula pintu lekor ke buka ke pencuri. Inilah dia orang yang bangkrut di akhirat. Dia beramal tapi dia tidak punya amal. Menyemenan bahaya tak penyakit batin daripada penyakit badan. Penyakit fisik hanatat bahaya ketimbang penyakit rohani. Tapi kenapa kita hari ini sibuk dengan penyakit jasmani tapi hanatat tahu dengan penyakit rohani? Betul betul. PO kolesterol kata Yacik, asam urat ya periksa. Akai kabro hot Yacik. BOI badan kau olahraga terutama yang ini kagak ada peruan artinya kulit pun kalian tingkat yang susah gabi kau olahraga terus batikap peluang-peluang caurah dimang peluang minggu-minggu bulan-bulan biasa makin tiga ada peluang-peluang makin lempun tumbuh lah tapi terus upayakan meskipun gagal jip ubat-ubat untuk diet untuk menurunkan berat badan tinggi ubat diet ke internasional yang nak ciri tapi terus diusahakan untuk memperindah tubuh ini kulit kaplek-flek kajerawatan macam tak minta babak TV yang babak iklan petaboh yang paling ampuh ya bukan untuk mempercantik kulit ini karena kaplek-flek kajerawat padahal hati itu kaplek-flek hati kamu jerawat tapi kurang-kurang pakai ngan tetangga hanagot silaturahmi putuh kupegat hat kulit kupegat hat tubuh lam kubu ulat pajoh malaikat cepat lam raka apui umun. Walaupunlah kita memperbaiki tubuh ini supaya misalnya contoh urinang nyak betah suami okey tapi berat benar seimbang luar dalam begot artis-artis sekolah gak luar ya bukan ladong je ke bintang iklan tiga main iklan miliaran di kontrak tapi 3 minggu kai jalur lila kau apanya yang kurang padahal cukup laga berarti ininya tidak bagus. Rasulullah berpulahi untuk ulaga
akhlak. Dalam Quran Allah firman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ana liu dari sebab kali bismillah. Yo dakwah kepanjang mentang payah ada hemat berjun. Kerja menyekana bab bismillahnya hana bu harap le ayat. Pun pegah di Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ura duduk hana manfaat harta. Ura duduk hana manfaat anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang merupa dengan Allah ada gegleh. Hana kepegah yang meamai tabah gerubak. Walaupun amai penting, tapi hati bersih itu lebih penting. Yang kejut, pengubat hati pejroh le perangui akai bru betangui pinah alam dada tan guna amai munyotan tasahu akai kengan akai ku peji oh sigra tan guna amai munyotan tasahu akai kengan akai ku peji oh sigra pengubat hati lom tangan ya bre lagu untuk lom ini untuk ayat yang tuan muliakan. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kata boh. Yang kedua, kelebihan bak Rasul adalah apa yang nabak Nabi dan nyawa nabak Nabi. Apa yang nabak Nabi awal, nabak Nabi dan nyawa, yang nabak Nabi dan nyawa hanya dia nabak Nabi awal. Nyo kelebihan yang kedua, habis kelebihannya habis dakwah. Apa kelebihan bak Nabi awal? Nabak Nabi dan nyawa. Itu contoh. Film ni Nabi pada roh. Bukan meninggal pun. Jamaah Nabi baru roh. Apa lemang? Nyata mulut tu yang kalu. Tu yang kalu Nabi apa lemang tu nyu apa lemang bi kalau pertama-tama lumayan. Nabi sirtuh 20 peribai roh. Mai dalam Quran cuma 25. Ya 25 ni jumlah dalam Quran yang Allah sebutkan wa minhum lam naksushum alaika. Berkali Allah, di antara mereka itu tidak kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad. Itu sebagian saja, cuma 25. Jumlah tok sirtuh 20 peribedo. Tawadum hana boleh depu. Yang wajib apa? Cuma 25. Yang boleh lu kena pegang ban 25-nya na kelebihan tersendiri. Ubena kelebihan na bak Nabi dan nyawa. Okana. Nabi Yusuf berkelebihan tampan. Nabi Muhammad tampan je. Kan berarti dia kepegah Nabi Yusuf tampan yang dari masa Nabi Adam tu masa Nabi Muhammad gak nyantiro yang tampan kan. Tampan di masanya. Lagi contoh gelar Nabi Allah Musa Kalimullah. Nabi Allah Musa itu orang yang pernah berbicara dengan Allah. Nabi Muhammad pun tahu berapa dengan Allah. Nabi lain pun hendak berapa dengan Allah. Nah, tapi di masanya. Yang kerjalah kitab tafsir sawi kepegah fi zamanihi. Di zaman Musa hanya beliau yang berbicara dengan Allah. Nabi Muhammad malah bertemu Allah. Menacik Nabi Yusuf tampan di masanya. Nabi Muhammad juga tampan. Ukuran pegah di Abi Zar Al-Ghifari sahabat beliau, belum pernah kutemukan pria tampan setampan Rasulullah.
wajah bersinar bercahaya. Ukuran mak Nabi danyo lam tuput pengu, itanyo lam pengu tuput. Sulah geluah, muka gebulat, hidung gemancung. Menyata pegah orang hidung mancung muka bulat ni cukup mutabah ya. Karena menyuri hidung mancung muka lipih ditangir samping hidung mendung. Olehan hidung mancung hidung Nabi ke lagi mancung hidung kebiasaan kayu di Aceh atau di Indonesia. Tapi mancung hidung orang Arab dia mancung nak mukuin uyu pecu. Ganteng buah anak jamaah, ganteng buah anak ganteng. Babah Nabi nepegah lah riwayat agak bacut rayu, tapi kau rayu tak kau lagi rayu babah tanya otak mu tahu punya. Nabi sesuai dengan bentuk pipi. Olehan ego Nabi putih, bersih, berseri, berkilau, bercahaya. Padahal wadanya golomna pernah cipta den, Pepsodent, den dan lain sebagainya. Hanya pakai kayu siwak, tapi bacut. Nabi ego anu jarum. Nan buka kabar anu. Nabi ego aja, nan buka ka. Hanya tengok tak pegah pegolong gitu anu. Nabi ego anu jarum. Dan biasa haji orang yang giginya jarang kebiasaannya, walaupun beda yang kini dan orang yang lagenyan biasanya jujur. Nabi jujur ke anak. Yang kerja le orang leweknya waktu nama ego aja orang nyan dia dah percaya. Makamnya na ya orang yang mutang peng barawan ni uhing dah tiga. Ni aja orang ego ni jauh. Tapi nyankan keyakinan, kebiasaan. Nabi Muhammad lah riwayat giginya jarang. Makan untuk ayah berbahagia sesuai dengan bentuk pipi, walaupun babak bacuk rayuk ke rayuk tak, tapi sesuai dengan ukuran. Sehingga hukum tua Nabi Muhammad sahabatnya sendiri menyatakan belum pernah kutemukan pria tampan setampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf tampan, Nabi Muhammad juga tampan. Nabi dalam nyodro ni yang pegah-pegah, long yang panjang-panjang dipegah. Nabi Daud, apa kelebihan Nabi Daud? Busawa lemi dalam jaruan Nabi Daud. Kayo. Artinya apa? Besi tunduk di tangan Nabi Daud. Nabi Muhammad kan sekedar besi. La kata kaya batia tunduk dalam genggamannya, tunduk di hadapannya. Pernah sahabat Rasulullah sedang berpidato di Masjid Nabawi. Tengah-tengah berpidato tiba-tiba bak kurma yang di hadapan masjid ke mimbar imau. Imau. Para sahabat berarti pak tu urang mau. Sebab tu dia surina. Mungkin bak kurma ina. Rasul turun dari mimbar, tira perlu gugutu gukun kajiannya baik lima. Mekap tengah bak kurma tunduk dengan Rasul. Oh nyandungku macam biasa, nalom yang luar biasa. Tidak orang ni ia laki 70 mukjizat bak Nabi Muhammad. Orang yang lakinya orang Arab kampung, Arab Badui. Tunjukkan mukjizatmu kepadaku agar aku beriman kepadamu. Bahwasanya ni Allah berkehendak sehingga mukjizatnya pun terjadi. Puak kejadian bak kurma mati tegleng lam lampu tebet uke ijak bak Rasulullah. Ipu singit dro unun tiga, ipu singit uwiya tiga, telhem uke ijak bak Nabi tiraikun assalamualaikum ya Rasulullah. Oh nyan dongeng hana logika log lam kitab khasah isu sayyidil alamin. Nah hadis hana pakai logika. Menye Nabi yang pegah, menye riwayat nyan ke riwayat palsu, ke riwayat dhaif, nyan talu akal. Berarti nyan tabo tanda apa? Bak kurma tunduk kepada Nabi. Oh nyan sekedar pohon dengku batai ya.
Pernah gegenggam di Rasulullah batai 7 nu. Lam genggaman Rasulullah batai 5 tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang gawat lom tu terus Abu Bakar gejuk lam jara Abu Bakar. Lam jara Abu Bakar pi mutasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gepuduk batano baru tengam. Gejuk batanya gejuk bak jara Sayyidina Umar. Lam jara Sayyidina Umar pi mutasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gepuduk baru tengam. Gejuk batanya gepuduk lam jara Sayyidina Utsman. Subhanallah, subhanallah. Tapi gepegah dalam hadis bunyi tasbihnya persis seperti suara tawon lagi suno. Yang dia keluar biasa anu batai kon sekedar tunduk di tangan Nabi, kon sekedar ite mutasbih dalam genggaman Rasul, tapi ite mutasbih dalam jara sahabat Nabi. Lu tayang dengku. Busawa item tunduk bak jara umat Nabi Daud. Sampai tegeramah lele umat Nabi Daud lemia. Hanya di tangan Nabi Daud. Contoh lain, tongkat Nabi Allah Musa juga tunduk di tangan Nabi Allah Musa dengan mukjizatnya. Artinya dia tongkat ike Fir'aun je ke ula. Gepeh bak batai itu bit ia 12 mata ia. Getik lam laut je ke jalan tol. Dumnan tunduk tungkat ke Nabi Allah Musa dengan izin Allah. Tapi mesti kejut tungkatnya bak jara Nabi Harun. Apakah terjadi mukjizat itu? Tidak. Tekedi tungkatnya kejut bak jara umat ke yang lain. Ana reaksi tahu. Tapi badai yang lam jara Nabi juga tunduk di tangan sahabat Nabi. Tanda pun Rasulullah lebih luar biasa. Kata ni Nabi dalam Nabi Nuh. Apa kelebihan Nabi Nuh? Mampu membuat bahtera. Wadanyan kolomna teknologi yang secanggih huranya, tapi beliau mampu membuat sebuah kapal yang bisa berjalan di atas air dengan peralatan yang sederhana. Jamun kolomna alat-alat canggih, tapi dia kepegat. Nabi Nuh kepegat kapal jet yang ada dia. Umat Nabi Muhammad jet peluang ada dia hana pakai kapal. Sahabat beliau sendiri Ibnu Al-Hadrami, menurut pengakuan Abu Hurairah, aku pernah melihat Ibnu Al-Hadrami pergi ke Bahrain, beliau dengan geling ke laut hana pakai bot, hana pakai bahtera, ngendapak gejak bersih lagi begini aspal. Nabi Nuh draw agak hebat. Nabi Muhammad umatnya mampu berjalan di atas air. Mamu tu tak pegah Jackie Chan hebat. Gurih Jackie Chan pun yang lain. Umat medang je jadi Nabi Muhammad hana peh yang lain. Teman kadang-kadang tidak dipraktekkan oleh beliau, tidak butuh. Hadirin wal hadirat mampu haya berbahagia. Pun Nabi yang Nabi Nuh, Nabi dalam. Nabi Lut. Apa kelebihan Nabi Lut? Umat bersodomi. Nyankan kelebihan Nabi. Nyankan kelebihan Nabi tapi kepadihan umat. Jadi kan bandung Nabi band 25 na kelebihan yang menonjol walaupun na kelebihan hana yang menonjol mendung. Berarti band Nabi Lut hana yang luar biasa kan. Nabi lain band 25 mati lu malamnya. Yang menyembah 25 tak pegah malamnya dah mulai minggu ke le dah awal. Nabi Idris sampai tinggal. Apa kelebihannya? Nabi Idris akhir hayatnya beliau tinggal di langit kubur ilah. Berarti Nabi Idris KTP-nya di langit. Nabi Muhammad ibu mau. Ya, berarti lebih hebat Nabi Idris dah. Hole adengku. Nabi Idris geduk ke langit keput. Nabi Muhammad geling ke langit keput sampai ke 7. Pajan malam Mi'raj Nabi Idris tinggal ikut. Malah tak keput Nabi Idris tinggal langit banding keput nyan gara-gara Nabi Mi'raj. Betul gua berita aku berjumpa dengan Nabi Idris di sana. Yang beroje mau ronyo adungku ana tak boleh.
Sebab Nabi pi kawaput hadis pi hanale patacau karena Nabi hanale ilok pi hantar lepas-lepas dia kedai kata ka. Penyamunan mi mutuaya berbahagia, Nabi Muhammad lebih hebat dalam hal itu. Nabi dalam kami Nabi pun Sulaiman pun kelebihan kaya. Ingat, kekayaan bukanlah kelebihan menyebab Nabi. Yang kerja hana Nabi mentiro yang minta kaya. Kaya kero hidup. Bahkan warisan. Nabi Sulaiman warisan dari Nabi Daud. Nabi Daud warisan dari neneknya. Nabi Ibrahim kaya haji dari mana? Dari nek itu. Nabi Ayub kaya haji. Ukuran kaya Nabi Ayub payah jaga kebun di ratusan karyawan. Nalumo unta payah jaga di ratusan penjaga. Kaya. Jangan tanya di kampung Jawa kaya kan jangan. Ini buah contoh Nabi Ibrahim tentang tabah. Contoh kaya Nabi Ibrahim. Ukuran Nabi Ibrahim baik dia pegah unta, baik dia pegah nak kelidai, himar dan sebagainya, kameng matang ke pelara, ukuran payah jaga le 12,000 buah saya. 12,000 buah saya tukang jaga kameng. Han mungkin kameng sejumlah 12,000 aja. Karena mungkin tabuh saya tabuh kameng. Pasti sabuh saya 10 buah kameng yang minimal. Menyeduknan jumlah kameng, duknan jumlah asal, berarti le kekayaan yang dimiliki. Menye 12,000 buah saya tak kali 10 kasih tu 20,000 buah kameng. Yang luar biasa lom bak takwa asal gepetuk talo takwamu. Terkedi taboh-boh asal bak takwa ji nama si manyam. 12,000 buah saya, 12,000 manyam. 12,000 manyam tam kawin ngurung kampung Jawa hantri burina. Nyen menyati manyam, kadang 2 manyam. Itanya ngeliat urung, hai tunggu pekan dia kutuk mu batak kuat saya. Nabi Ibrahim juga pernah ditanyakan, beliau menjawab, hiasan yang hina, hana patut menyakan tak putuk bak yang hina-hina. Mengebutuk tu bat saya. Kita yuk bataku ada dalan. Cuman baik kecewa mi umat Muhammad hana larangan yang nagetam jamun. Karena beda-beda syariat. Nabi Muhammad hana gelarang tapi hanya gaurina. Mana laga uragam ya sok-sok talo takwamu atau Nabi Ibrahim jamun lebih mati. Ogan dugnan kekayaan Nabi Allah Ibrahim. Tapi beliau tidak pernah terpaut hatinya dengan kekayaan. Yang kejut Islamnya gebidin kaya. Yang gelarang pun tayuk sibuk dengan kaya. Yang gelarang pun terikat hati dengan harta. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah terpaut hatinya. Pernah sabaura uji le malaikat. Malaikat Jibril satu hari datang. Geperupa lagi rupa manusia biasa. Karena malaikat bisa menjelma dalam segala macam bentuk. Yang anjir ke bentuk bui ngasai. Lain jumpa je. Beda dengan setan. Setan jid menjelma dalam segala macam bentuk. Yang anjir ke bentuk Nabi dengan malaikat. Mubalik. Yang kejit setan terkedi. Ipu lumpau adanya merumpau dengan Nabi. Pasti Nabinya tidak mirip. Karena Nabi hanji pergi di setan. Makanya ingat mudah ada tanda nyelumpuhnya dari setan ataupun bukan. Menyelumpuh merumpuk dengan Nabi. Kerja menyelumpuh merumpuk dengan Nabi. Si periksa. Mirip Nabi asli. Rambutnya, hidungnya, warna kulitnya, wajahnya. Yang menyahi Nabi. Berarti mimpi itu dari Allah. Berbahagialah orang-orang yang bermimpi seperti itu. Dia akan masuk surga bersama Rasul. Tapi menyelumpuh merumpuk dengan Nabi. Suruban uberaya. Jubah dengan cukup gap tapi Barack Obama maksudnya. Ini setan. Karena setan mampu berupa lagi rupa yang lain mampu je setan. Bagai batai ye ke orang tua rupa nu darah. Jamu-jamu kita ajak tempat angker kan. Ini kan payarawan. Kadang-kadang nu darah buat cukup dari urun. Nyan setan.
Hia negara. Kecuali pohon dia malam di kota-kota besar, nah negara buat yang negara hi setan. Ada beda setan dengan negara hi setan. Kalau tu apa tu? Malaikat berhidup dengan hi urang ke mana wadanya. Gebi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tupo kami yang Ibrahim. Kita yang buat Nabi Ibrahim. Ada Allah. Jangan ingat kau bahasa basi. Dia kaim dai di bawah ada Allah, tapi sekadar bahasa basi. Kibana lagu kali nyoba kedai. Nah, ada Allah. Dah keut mati kan tu. Urang bak nuhun menajid, nah rezeki kali nyoba. Nah, ada Allah. Keaniati fakir miskin hantam pingan. Ta Allah. Ngah Allah hantam bagi. Kajian baru masa pulang ke Allah, menyekat utung kedai, wadah kagak angok. Ya Allah, ya Allah pulang baru ya Allah. Habis kedai. Nya urang-urang bina nuhun, yang te kaipa nuhun le tsunami. Engkau kabeh dah kedai hulu abuk banjir. Baru ya Allah pulang baru mandum ya Allah. Nuhun tau. Ini berdoa. Nabi Ibrahim ucapan yang keluar dari mulut memang truk dari hati. Ada Allah. Ya ada Allah. Nabi itu siapa? Siapa ke Nabi Ibrahim? Taji menzikir tiga truk ubena kameng lun bagi leher saboh bagi cok kata. Katakanlah kameng leher tu ribai ya. Saboh bagi berarti sirtu ribai. Ngan tiga zikir. Ucapkan zikir li malaikat. Apa zikirnya? Zikir yang tanyo baca-baca dalam celah-celah salat tarawih. Subhan qaddasa rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Taboh bagi kami hijau guru lagi. Hai segeram doa hai tanggung tak tinggal. Tak ketika tu. Subhan qaddasa rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Hai segeram doa hai tidak tinggal. Tak ketika tu hati-hati jauh dah. Subhan qaddasa rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Menzikir kameng-kameng hati-hati gitu. Duduk malaikat kepeduri dawa. Ibrahim sebenarnya kedatangan long hanya untuk long uji kata Ibrahim. Kenalkan, my name is Jibril. Hai malaikat fikir hanjir ke bahasa Inggeris. Bermesti hanjir bahasa Inggeris. Soyak tulis di Jawa Inggeris. Betul bayarnya bangai. Mesti awak Inggeris itu mana? Malaikat payah ya awak yang tanya Allah nak tupu ke mana? Mesti sengaja lu pakai bahasanya supaya nya ada tupu. Malaikat tahu segala bahasa. Yang ditugaskan saja. Ditugas wajah muka saja, ditugas Inggeris muka bahasa Inggeris. Nya mana? Kaile. Ibrahim, aku Jibril. Aku datang hanya untuk mengujimu Jibril. Muhammad Ibrahim. Oh Jibril ke Nabi Ibrahim. Ada Jibril picau. Hai, long malaikat. Ke pedung kambang hang duwe pegawa long ya. Hai, kata lagi jauh. Silakan kata sedekahkan kepada orang lain, fakir miskin, janda-janda, anak yatim. Nabi pandai sekali menarik kembali apa yang telah diberikan. Kata lagi jauh, yang dapat apa? Hang jauh oleh pulau. Menyatanya, oh kapai dah. Nyan ban mimtuah harta di mata para nabi. Itanya orangnya pakan kerit untuk mulai hidup. Kan butuh kepada kekayaan, tapi cinta kepada kekayaan. Kalau sekedar butuh, karena kitanya masing-masing beda-beda kebutuhan. Wajar. Ni yang butuh modal, ni yang butuh rumah raya, ni yang butuh macam-macam kebutuhan.
Tapi terpaut hati kepada harta membuat kita kikir selama-lama. Ya bukan? Maka letak urang ni ente gelaki dengan infak, ente gelaki oleh Allah melalui sedekah, ente gelaki oleh Allah melalui zakat. Gukot, guhemat. Kadang-kadang utang hanai bayar titir-tuh kadang-kadang 3 yak mubat Singapura 200 juta. Gelaki agak-agak haibi. Gicok oleh Allah kadang-kadang dalam waktu mendadak dengan tanpa mereka ketahui. Maka tiga-tiga pernah ceritanya kalian urang-urang yang kadang-kadang pemasukan luar biasa, kekayaan dum, ternyata kekayaannya hanya untuk pubat tikarak mati gitu. Gemuka cukup agak lagu kepa untuk pubat kanker rumah ke tengah. Cukup jai harta kepa untuk gebabih tikarak mati dengan musibah yang Allah beri. Kita tidak tahu episode kehidupan yang akan datang. Maka digelaki dengan jalur gan, cara gan, jangan hemat-hemat. Berikan sesuai dengan kemampuan yang ada. Mimtuah ayah yang Tuhan muliakan. Kembali ke persoalan. Nabi Buh Sulaiman yang kaya, Buh Nabi Ibrahim yang kaya, Buh Nabi Ayub yang kaya. Mereka itu bukan cinta kepada kekayaan, maka tidak pernah terpaut hatinya dengan harta. Maka kaya bak Nabi kan kelebihan. Yang kerja ramai Nabi-Nabi yang miskin. Ni mutuah Nabi Dahlam yang bagai habis juga ni. Nabi Zakaria, apa kelebihannya? Punya anak di waktu tua. Itu kelebihannya kok. Hai ukuran Nabi ok ka putih, tulung ka lumah, purumah ke ka masa hanale menstruasi secara adat hamu kele lahir anu nya macam jamu tajib han lahir. Malah dekedi na urang retaknya lahir padakeun anu salah musim. Karena lahir bukan di waktunya. Nabi Zakaria selalu berdoa, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ya Tuhan lun bek Nabi long tidau Nabi long waris benar keturunan. Trep kan berdoa, padu trep ku berdoa, peluk tahun masa tunggu baru makbul sebuah doa. Nyampi di waktu usianya sudah lanjut usia. Yang kerja tanya baik butuh asa. Ada dekat tua Allah mampu. Yang penting doa bergain usaha tak gaya sungguh. Contoh kadang orang Tuhan lah ya anak salam muslim. Okan mah yang kesabau bukti bahawa Allah punya jadualnya untuk mengabulkan doa. Jadi baik saya paksakan Allah untuk mengabulkan sesuai dengan kemauan kita. Hana dengar ya? Lah kitab hikam ke pegah. Di Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pegah. Terus kamu berdoa, jangan berputus asa, karena Allah tetap mengabulkan doamu, tapi bukan di waktumu, di waktunya. Bukan apa maumu, tapi apa maunya. Jika kau kabulkan kan ada tanya apa dulu ya? Dia bunuh ada pegah. Talake bunuh motor, video belang. Karena itu yang terbaik bagi Allah. Ladung kahek kamu doa-doa berkaya, han kaya-kaya, pakan itu terbaik. Nah orang te kaya bertamah maksiat, grafik maksiat watek gasian ge ubun, tapi menang kaya, gratis. Pakan dengan kekayaan punya peluang banyak untuk melakukan banyak maksiat, walaupun orang gasian tapi punya gede dum si maksiat. Tak pegah tu. Tidak orang giat maksiat ke di Medan atau Jogja, Bandung, hingga kau Jakarta. Kau buat khusus yang studi banding. Yang studi banding ada rumah dengan Medan ini. Bahkan
Karena harta. Kaya. Yang mak cakap Malaysia buat kemawi yang betul lah. Tok tayak ke dek? Nah kejap nyampi watain taling tu. Pakai pengdraw dingin kebesan. Berarti kaya kadang-kadang bahaya cik kalau di tangan orang-orang yang tidak takwa dan beriman. Maka Allah digagak sayang han gebi kaya pakon takut maksiat. Anak muda medang golom na rumah, golom na kekayaan miliaran, baru siltuh riba ibnu paket dalam HP laju maksiat. Ya bukan. Baru siltuh riba pas kota, maksiat laju lah HP. Siltuh riba bisa maksiat apalagi 1 juta. Penyemenan ketika doa tidak dikabulkan, kadang Allah sayang, maka itu yang terbaik baginya. Yang paling penting lagi Nabi Zakaria kibar setelah berdoa beliau sabar menanti dengan tidak tergesa-gesa. Innallaha yaqbalu du'a al-'abdi ma lam yu'ajjil. Allah akan kabul doa para hamba asalkan dia tidak tergesa-gesa. Berarti hanya tergesa-gesa. Anak dengar ya. Hai tunggu, ilong dong persara doa kalau dong praktek, tapi mutabak kalau dong terima doa. Apa penyebabnya? Boleh jadi dia makan haram. Oh, tunggu lo hendak lupa jauh ada haram, suci sebe. Dia pernah berbuat dosa yang belum dia taubat. Oh, sempur hana tunggu kalau yang taubat benar kesalahan. Mungkin doanya tidak ada adab. Cara melaki anak butuh dengan tata cara. Doa itu sebenarnya menghibah, mengeluh. Nyun kita dengar doa-doa dalam masyarakat lagi melagu tu. Nyun cakap tu kalau apa salah budaya awal, tapi perbaiki sejak sekarang. Bagaimana sebenarnya cara berdoa? Nyun kita dengar doa, nyun gebuat kebun doa. Benar beda. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya beliau jelaskan doa itu harus ada tazallul. Apa itu tazallul? Menghibah. Beri lagi urung merengek-rengek. Ya Allah, berikan ya Allah keampunan terhadap dosa-dosaku. Nyanyi doa. Ni orangnya akan lala lagu kaji ke doa. Doa-doa kaji ke lagu. Yang diterima apa? Lagu berdoa apa? Oh ya Rabbana, ya Tuhan kamu, tolong kamunya udep dalam dunia. Oh ya Rabbana, ya Tuhan kamu, tolong kamunya udep dalam dunia. Benar ampun. Ini lagu berdoa. Doa. Lagu atau lagu doa. Kira-kira lagu pampun dosa orang melagunya. Dia kena pampun dengan doa lain kan lagunya. Yo lagu kan doa yo. Bentuk hanya meririkan doa. Yang kena dalam kata di bersana pernah ikut. Ya Allah, ya Tuhan, beri beraman nang roh Aceh. Hanya kekaman Aceh perkara-kara lagunya pun. Nya lagu kondoa menyamanan harus ada beda. Menacik Quran ala Quran, doa ala doa. Nya kerja Quran silahkan pakai irama, tapi tidak sebebas-bebasnya. Mentang-mentang yubuh irama dia abu irama dangdut. Kan mi ibu dalam puasa dia melasa tabat yada abila habiu wa tab. Ya juga ni. Bayang cocok. Makan jid buah irama bak Quran Nabi wa Zainul Quran Nabi aswatikum, hiasi Quran itu dengan suaramu kagiu. Makanya kari-kari yang lagi bunuh ki baik cari bunuh. Oh bukan. Karena kaki jual Nabi. Bismillahirrahmanirrahim.
Pajai cari wadai bun. Wadai punya bu, hana jadi. Pakan karena wadai baju bu bismillah yang takun kon bismillah Quran. Bismillah zikir. Ini kerja ada nama sebagai zikir, jangan pakai irama berlebihan. Doa buka puasa. Nah cari Allahumma laka sumtu kahanan. Fatihah dan sembahyang pakai irama, dasarnya dari Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, ayat-ayat yang takun setelah Fatihah pakai irama, memang Quran. Subhana rabbil a'la, anali irama pakatkan Quran. Rabbighfirli warhamni, doa anali pakai irama. Dia tiga-tiga doa-doa lagi irama Quran. Jiut boh irama doa. Dengku bukan pelahiran. Lang Quran kalau si doa berarti menyahanjak boh irama badoa watetuk badoa dalam Quran petap tengam dawa mek tak irama ge contoh rabbana atina fid dunya hasanah nyan kan Quran rabbana hab lana min azwajina wa qur nyan kan Quran tep jai doa-doa nabi dalam Quran tetuk badoa pe mek tak boh irama kan tanyakan dulu konteksnya apa, baca Quran atau berdoa. Kalau dia sedang baca Quran, ya lagi Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nyan beut pun doa. Beut. Long chuột từ Rabbana nyan, long khun leuh semayang. Dengan caranya lah. Kalau yang cara Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa. Ya, terkabul doa harus lengkap tata cara dan adabnya. Muhan tidak dikabulkan juga. Imam Ghazali begitu mengatakan dalam kitab Ihya'nya. Syarat doa harus menghibah. Ada tabu irama behi urang belakang. Baiklah tak pegah ba Allah Taala. Mesti dia mau perampok rumah tu. Ipu duk pistol ba ulai tu. Atau ba takwa ma tu. Atau ba ulai ayah tu. Ikun tu ba tanya mana? Nyopak kata, mak kata kuno poh mati. Kamu sebagai anaknya kami izinkan untuk meminta satu saja permintaan terakhir. Silakan. Mesti draw sebagai anu kira-kira ki banjaran mohon. Iya na si minati timbang. Yang pasti tanya melaki dengan penuh menghibah bang. Baik bang, nyan ya halon, nyan maklon bang. Nyan doa sebenarnya. Tapi cik boh irama, alai bang perampok maklong bang ni jok ya halong bang ni tampak. Yang bertiga kau nyan jumpa malah jelah ni. Puai ke le perampok duk no ka kuno timba ayah ke mata ulok ka melaki. Makanya si gagal tanya tidak menyadari bagaimana sebenarnya di hadapan Allah harus tazallul. Ya, perbaiki supaya doa makbul. Walaupun harus menunggu lama, ya terserah, enggak masalah. Kiban takdir Allah karena itu jadwal darinya, bukan jadwal dari kita. Nabi Zakaria 40 tahun baru makbul doa. Termasuk Nabi Allah Ibrahim waktu berdoa untuk lahir anak yang saleh. Akhirnya lahir Nabi Allah Ismail. Itu juga menunggu dengan waktu yang sangat lama. Panjang juga 40 tahun. Kehebatan yang nampak Nabi Zakaria, nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harana deku Nabi Muhammad juga makbul doanya. Pernah bahasa bahuru dengan khutbah Jumat, tiba-tiba datanglah seorang Arab. Artinya sedang mereka duduk di masjid berdiri, tunjuk tangan. Ya Rasul, kok trep ka kuang ni tanyo-yo. Bak kurma dum kabeh laye-laye. Ubay tanaman dum kabeh mati-mati. Ternak-ternak dum hanapat lejepi. Yang Nabi tengah khutbah wadanya. Nemo doa ya Rasulullah biduh yuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam wadanya laju gemu doa. Inan laju biduh yuan tampi rap banjir. Minggu ke sahabat itu pula yang tunjuk tangan. Ya Rasul, kalau engkau tidak berdoa lagi, sungguh akan banjir wilayah kita.
Nabi Muhammad makbul doanya. Tunggu berdoa. Ayah yang Tuhan muliakan, Nabi Dahlab, Nabi Isa nyonya doa juga Nabi Muhammad tahu dia kajulah. Nabi Isa apa kelebihannya? Hanaya nyankan kelebihan. Awak Nasrani, orang-orang Kristen, mereka salah duga. Mereka menganggap Nabi Isa itu terlahir dengan tanpa bapa, itu adalah kelebihannya. Padahalnya kelebihan Allah. Sebab Nabi Isa kan lahir ke rawang, lahir buat Allah. Berarti itu bukan kelebihan Nabi Isa. Yang dia kepat dalam nuku gara-gara Nabi Isa lahir tanpa bapa, mereka melantik Nabi Allah Isa jadi Tuhan. Sampai pegah dalam setiap pidato mereka. Ni sekalian baba YouTube, Nabi Muhammad itu normal ke biasa lahir, nayah nama. Tapi Nabi Isa, Nabi kami, dia lahir dengan tanpa bapa. Itu sebenarnya Tuhan dalam wujud manusia. Gara-gara hanayah saya anggap sebagai Tuhan, Nabi Adam lebih layak lam tak anggap sebagai Tuhan. Yahya ke mak ke anak. Menyorok nan dia pakai ukuran berarti uronyo ko le di Tuhan kan tu mana me lahir hanayah tu. Rupanya orang-orang Nasrani fanatiknya berat juga. Tapi dia tanya saya orang Aceh yang tegak fanatik. Nasrani muribayatun kata sadro uronyo matai putun mungnya. Hadirin wal hadirat, kelebihan Nabi Isa bukan rezeki lahir anak bapa, tapi itu kelebihan Allah mampu melakukan segala cara. Yang dia kekelebihan kepegah di Nabi gedanya Nabi Muhammad, beliau menceritakan tentang Nabi Isa. Apa kelebihan Nabi Allah Isa? Beliau itu penyantun. Dukna penyantun kayan mi, hai ukuran ngan binatang kan. Lewat bui. Pernah sabah mi bui lewat, kau tinggal lu katanya. Hai tinggal dalam sejarah, ni anak tinggal sejarah ada begah pada orang. Tiba-tiba mena lewat bui ke Nabi Isa, mur bis salam. Lewatlah dengan selamat. Ke bui ucap selamat. Tapi sahabat beliau, para Hawariyun protes. Wahai Nabi Isa, wahai Rasulullah, pekan dia ucapkan selamat ke bui. Bagi jawab, aku tidak akan mengotori lisanku dengan hal-hal yang tidak manfaat, walaupun untuk babi. Berarti Pak Nabi Isa, bui-bui, gebuh yum lagi yum manusia. Itanya manusia tak kira ke bui. Yang kejap kok jai bahasa, gaya bui kah? Kisah lain, pernah sabuhuro Nabi Isa lewat, tiba-tiba merupak dengan bangke atai. Bunuh bui, mata udah. Nyu atai, kamete. Kaji ke bangke. Bangke ke plastik kan? Hana macam bangke atai ya. Bangke artis je kan? Saya kaji ke bangke. Wadanyan mi sahabat-sahabat Nabi Isa para Hawariyun tok hidung tu tirakeun kan 7 rawa sahabat Nabi Isa man mandum sidat tok hidung kan. Nabi Isa orangnya positif pegakeun igo wae putih hana ikut-ikut pegah kan, yang lain pegah kan kanyan pegah igo wae putih ada bangkai ada api barang kapur igo ke putih. Artinya apa? Beliau melihat sisi positif. Menyemandum tanya dia ceh tangiang yang positif. Hana teh loh yang negatif. Saya mengaudit. Letak orang mempunyai gara-gara negatif. Mungkin dokter hana duri lah kawannya. Mungkin jin tanya bawahnya. Orang-orang yang penyakitan itu walaupun bak makanan pengaruh, tapi bak pikiran kuat yang berat ini. Walaupun kecil mana saya nak penyakit yang buat dia mendu. Nanti saya kasih drug yang beruangkai. Golok dun teh. Tapi lo tak yang lagi anu. Pikiran dah ada masalah. Lo tak sente yang negatif. Seharusnya kalau kita memandang yang positif, hidup sehat. Dengan angan.
Oh laku alun beau, tapi dia kan ganteng. Ya, hanya cadang yang positif. Oh laku alun hana ganteng, kan jemon. Penggelo. Kurma halong tumbun. Kadang-kadang borji hana. Tapi setia. Kanya. Nah sisi yang dia dangil. Orangnya orang dukung tuahaya berbahagia, mereka mengeluh kenapa? Nah harapan satu yang tidak tercapai, diabaikan banyak nikmat yang telah dia miliki. Ulang-ulang lo. Orangnya orang pakan mengeluh dengan gara-gara satu harapan yang tidak tercapai, diabaikan ribuan nikmat yang sedang dia miliki. Kam tutung kedai sabah. Ngan tutung kedainya gemuk, padahal nafas gemetang jipelu, paru-paru gemetang sehat, ginjal masih bekerja, jantung masih berdetak, anak metang selamat, nuhun golok anyat. Ribuan nikmat masih ada, hanya satu yang diambil. Itu ke situ pikirannya fokus. Orang yang positif, dia akan memandang dengan cara pandang positif. Nabi Isa lagi dulu. Kembali ke persoalan Nabi Muhammad, apakah beliau juga demikian? Dari awal ibu kita baca ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak luar biasa. Mim tuah ayah yang lu Tuhan muliakan. Dari yang kata paparkan kelebihan yang Nabi awal, yang masing-masing dengan kelebihan yang beda-beda, ternyata tidak bertapan. Nah, bandung Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dipuji karena akhlaknya, dan tugasnya juga memperbaiki akhlak manusia. Yang paling penting akhlak kan sekedar dengan manusia, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar dengan musibah, tahan dengan ujian, sembari kita mencari solusi, yang adalah ibadah yang paling besar. Hanya nabi-nabi, hanya orang-orang besar yang mampu mengemban bala-bala dan ujian yang semacam itu. Orang-orang yang kecil, dia akan menganggap masalah-masalah kecil itu besar, tapi orang-orang besar akan menganggap masalah-masalah besar itu kecil. Itulah para nabi-nabi. Mimutuah ayah yang Tuhan muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tanya peringati Maulid malamnya adalah sosok manusia sosok manusia yang punya lelah sosok manusia yang punya kekurangan-kekurangan secara manusiawi tapi kan kekurangan dari segi agama, kekurangan dari segi ente kerja entena suatu musibah sedih wafat Ibrahim anaknya, beliau menangis dari segi manusia beliau begitu, tetapi dari segi Nabi beliau adalah insan kamil, manusia yang tiada tandingan sebagai utusan Tuhan, Nabi yang terakhir yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Mudah-mudahan tanya yang pegang maulid kan sekedar maulid-maulid mentang, tapi mampu merubah kehidupan. Bawaan yang tanya apa saja lahir kadang letak akai bro, letak tipu-tipu batin yang anda butuhi. Dengan umur yang tersisanya, mari tanya perbaiki pelan-pelan. Karena kalau mati dalam keadaan akhlak buruk, hana jaminan selamat. Karena pernah Hirawrinang dia mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang tetanggaku, dia sangat rajin ibadahnya, tahajudnya luar biasa, puasa kan sekadar puasa wajib, malah sunat Senin Kamis, malah sembahyang rawatib dan duha, banyak bersedekah, haji dan umrah malah telah berulang kalinya. Tapi gonyan baju tagai kurung, ngan tetangga gahanagon, akai ge bro, babah ge kre-kre cewek dan lain sebagainya. Jawab oleh Nabi watanyan, hiya min ahli nar, dia itu penghuni neraka. Na tahajud, na puasa, na sembahyang, rajin sedekah, na umrah, na jauh haji, akai sagai bro isi neraka. Apalagi tanya akai bro sembahyang dan puasa hana ngagama jauh masjid hana dawa nyaho dan gelau.
Mudah-mudahan tayo je kuda yang bertaubat dengan sesegera mungkin, meskipun hana waktu, hana kata untuk bisa kita katakan terlambat, karena selagi masih diberi kesempatan, bukan kita habiskan untuk berpoya-poya, tapi perbaiki diri dengan sesegera mungkin dalam hal beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai ibu awai, ino tatupi awai, jino tagerak jarawa segolong tagerak kaki, mari kita berdoa. Ada punya hanja-hanja kenang doa nyok aja bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikan ya Allah kehadiran kamu malam ini sebagai kehadiran bukti cinta kepada Rasul. Berikan ya Allah cinta kamu terwujud dalam amal-amal kamu. Dengan sesegera mungkin kamu mampu bertaubat, mampu memperbaiki segenap kekurangan-kekurangan. Dengan sisa-sisa umur yang hendak harapan untuk trip, Nabi Allah mampu kamu tebus segenap dosa-dosa. Walaupun dosa kamu raya, tapi kamu yakin kasih sayang doa lebih raya. Walaupun salah-salah kamu dengan salah yang besar, tapi pintu taubat drone kamu yakin terbuka dengan besar. Ya Allah, berikan keampunan kepada kedua ibu bapa. Ursi kamu sebagai pahlawan dalam hidup kamu dari sejak bayi. Malah ursi kamu pernah hek sekurang belun segolam kamu lahir hidupnya. Ampun ya Allah urangnya, negasih ya Allah dan nebalah jasa kepada urangnya. Ursi ya hantam pernah dengar ya hubud kamu. Ursi ya hantam pernah terobak semaju yu bapah kamu. Ursi ya hantam pernah nyaman bak berayu kamu. Ursi yang senantiasa lelah bak gebi rezeki ke kamu. Sementara ursi kamu di antaranya na yang hanali ya Allah. Maka urisi kamu yang hanalinya Nabi beluah kubu ya Allah. Nangkat azab dan siksa ya Allah. Longgarkan kuburan mereka. Jadikan sebagai taman di antara taman-taman surga. Biar dijadikan sebagai sebuah liang di antara liang-liang neraka. Adapun urisi kamu yang madaudib Nabi ya Allah, urisi kamu yang rahmat dan hidayah. Nabi inayah untuk berbuat baik sepanjang masa. Umati dengan husnul khatimah dan bersahabat bersama sing dalam surga. Nepampun muslimin muslimat kamu, nepampun mukminin mukminat kamu. Nabi ya Allah kesabaran. Nabi ya Allah bagi kamu mampu untuk tawakal. Mampu kamu rida dengan keputusan-keputusan yang kalian tulis sejak azalinya. Bila ada masalah, lapangkan dada kamu ya Allah. Bila nak